Halo adik-adik, gimana kabarnya? Ya, berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, adik-adik, hari ini kita akan beribadah. Dan sebelum masuk dalam ibadah, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan Mars Pelkat PA. Dan kembali kita akan memuji Tuhan dari Gita Bakti nomornya yang ke-12. Masuklah semua menghadap Tuhan. Sikap sempurna, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan beribadah kepadamu. Kau berkati ya Tuhan ibadah kami dari awal hingga selesainya ya Tuhan. Kau berkati agar kami dapat belajar mengenai firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita akan baca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur pasal 5 ayatnya yang ke-8. Kita akan baca secara bergantian. Kakak akan membacakan ayat yang tercetak keluar dan adik-adik membacakan ayat yang tercetak ke dalam. Mazmur pasal 5 ayat yang ke-8 yang menyatakan, "Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan Engkau." Demikianlah Mazmur pujian kita. Dipersilakan duduk kembali. Oke, baik adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Kak Dela. Sebelum itu kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomornya yang ke-64, Bila Kulihat Bintang Gambar 8, baitnya yang pertama.
besar, kawal aku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar, kawal aku. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kepada Kak Dela, saya persilakan. Selamat pagi adik-adik, shalom. Nah adik-adik, pagi hari ini kakak berharap adik-adik di rumah masih dalam keadaan sehat, juga tetap bersukacita, tetap semangat dalam ikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Nah adik-adik, sebelum kita mau dengar cerita firman Tuhan hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu mau mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas segala kasih sayang Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini. Tuhan Yesus, sebentar kami anak-anak-Mu akan mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Engkau boleh urapi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh fokus dan juga memahami akan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa anak-anak-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini itu terambil dari Kitab Kejadian. Kitab Kejadian ada di Perjanjian Lama. Nah, kita buka Kitab Kejadian pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama sampai ke-3. Ayo adik-adik, kalau sudah dapat Alkitabnya langsung bangkit berdiri, karena kita mau baca Alkitab. Kakak ulang ya, Kejadian 9 ayat 1 sampai 3. Kalau sudah langsung bangkit berdiri. Kalau sudah semua, kakak mau ajak adik-adik untuk baca Alkitabnya secara bergantian. Kakak akan baca ayatnya yang pertama, adik-adik di rumah baca di ayat yang kedua, dan ayatnya yang ketiga nanti kita baca secara bersama-sama. Oke adik-adik, Kejadian 9 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi demikian. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu-lah semuanya itu diserahkan. Bersama-sama, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, hari ini kita mau belajar dari kisah Nabi Nuh dan seisi keluarganya yang diberkati oleh Tuhan. Nabi Nuh diselamatkan oleh Tuhan dari bencana air bah. Nah, adik-adik masih ingat nggak cerita tentang bagaimana Nabi Nuh diselamatkan oleh Tuhan ketika bencana air bah datang? Nah, nih kakak ingatkan ya, kakak mengulang cerita sedikit dari bencana air bah ketika itu. Nah, jadi di pasal sebelumnya adik-adik boleh baca ulang ya di pasal sebelumnya. Itu menceritakan tentang begitu banyak manusia yang melakukan kejahatan adik-adik.
Jadi dari banyak sekali manusia yang melakukan kejahatan, ada satu manusia, ada satu pribadi yang baik hatinya, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia adalah siapa adik-adik? Iya, benar sekali. Dia adalah Nabi Nuh. Nah, kenapa Nabi Nuh ini diselamatkan oleh Tuhan adik-adik? Karena itu tadi kakak bilang, dia hidupnya berkenan di hadapan Tuhan adik-adik. Dia orang yang taat, dia orang yang takut akan perintah Tuhan, dia orang yang selalu bergaul dengan Tuhan, dia tidak bercela. Sehingga Tuhan memberi berkat kepada Nabi Nuh dan menyelamatkan Nabi Nuh beserta seisi keluarganya saat air bah datang. Nah, adik-adik, sebelum air bah itu datang, Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang sangat besar. Kapal itu sangat besar sekali adik-adik, sehingga muat untuk binatang-binatang, seluruh binatang, dan Nabi Nuh dan juga seisi keluarganya. Walaupun adik-adik, saat itu Nabi Nuh ditertawakan oleh orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Karena saat Nabi Nuh sedang membuat kapal itu berada di padang gurun yang tidak ada airnya sama sekali. Tapi itu kembali tadi, karena Nabi Nuh adalah orang yang taat adik-adik, Nabi Nuh tetap mengerjakan dan melakukan perintah Tuhan, yaitu membuat kapal yang sangat besar. Nah, ketika kapal itu sudah selesai jadi, Nabi Nuh diperintahkan kembali oleh Tuhan untuk masuk ke dalam kapal beserta membawa segala sepasang jenis hewan untuk masuk ke dalam kapal tersebut. Dan ketika semuanya sudah masuk ke dalam kapal tersebut adik-adik, apa yang terjadi? Hujan lebat adik-adik selama 40 hari 40 malam. Coba adik-adik bayangkan, hujan selama 40 hari. Apa yang terjadi? Hujan itu menyebabkan air bah datang dan menenggelamkan bumi. Coba adik-adik bayangkan, gunung yang sangat tinggi aja tenggelam, gak kelihatan ujungnya, itu sangat tinggi. Jadi adik-adik bisa bayangkan ya, air bah itu bisa menenggelamkan bumi. Karena apa? Karena kejahatan manusia ketika itu. Jadi Tuhan ingin memusnahkan bumi dengan cara menurunkan air bah. Nah, lalu adik-adik, setelah 40 hari sudah berlalu, hujan sudah reda dan air bah pun turun. Kemudian Nabi Nuh dan juga seisi keluarganya keluar dari kapal tersebut dan membangun mezbah. Nah, mezbah itu sangat berbau harum di hadapan Tuhan adik-adik. Sehingga Tuhan membuat perjanjian kepada Nuh dan juga manusia untuk tidak lagi memusnahkan manusia, memusnahkan bumi dengan cara mendatangkan air bah. Jadi Tuhan memberikan tanggung jawab penuh kepada Nuh, kepada kita, untuk memelihara semua makhluk hidup yang ada saat itu. Nah, adik-adik, nah, tanggung jawab itu adik-adik bisa adik-adik baca ulang di ayatnya yang pertama. Dikatakan, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Jadi maksudnya adalah Tuhan itu memberkati mereka dengan anggota keluarganya yang sangat banyak dan memenuhi bumi, bahkan dengan segala jenis hewan dan tumbuhan yang ada di sekitarnya. Jadi bukan hanya itu saja adik-adik, tumbuhan dan juga hewan, segala makhluk hidup ciptaan Tuhan itu ada dalam kuasa manusia supaya dipelihara. Maksudnya dipelihara adalah menjaga dan juga merawat segala makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, sekarang kakak mau tanya nih sama adik-adik. Coba adik-adik lihat sekitar adik-adik, kanan, kiri, depan, di belakang, ada siapa aja? Ada mama papa mungkin, ada kakak adik, ada om tante, ada siapa lagi? Ada oma opa mungkin, ada teman-teman, bahkan ada para sahabat ya di sekeliling adik-adik. Nah sebelum itu adik-adik, kakak mau nanya dulu nih, adik-adik sebenarnya tahu nggak makhluk hidup itu apa?
tahu nih, makhluk hidup itu adalah manusia, tumbuhan, juga hewan. Nah, ketiga ini adalah yang disebut makhluk hidup ya adik-adik. Nah, setelah adik-adik melihat sekeliling adik-adik, mereka semua juga termasuk makhluk hidup, manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Tugas adik-adik adalah menyayangi mereka semua, orang-orang yang ada di keliling adik-adik. Nah, sekarang kakak mau tanya lagi, siapa di rumah yang punya hewan peliharaan? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Ya, pasti adik-adik di rumah banyak ya yang punya hewan peliharaan, entah itu kucing atau anjing mungkin, atau hamster yang kecil-kecil itu, atau ikan bahkan. Nah, adik-adik, tugas dan tanggung jawab adik-adik seperti firman yang kita baca hari ini adalah menjaga dan merawat mereka, memberi makan, memberi kasih sayang, memberi tumpangan untuk mereka tidur. Nah, tapi jangan hanya hewan-hewan peliharaan adik-adik yang ada di rumah saja yang adik-adik sayangi, tetapi semua hewan yang adik-adik temui, misalnya di jalanan ketemu kucing misalnya, atau anjing misalnya, jangan malah dilempar batu adik-adik. Kalau misalnya adik-adik punya makanan, berilah sedikit makanan untuk hewan-hewan yang berkeliaran di sekeliling adik-adik. Jangan yang disayangin hanya cuman hewan-hewan peliharaan yang ada di rumah, tapi yang di sekeliling adik-adik yang bukan hewan peliharaan adik-adik juga disayangi ya, karena itu juga termasuk makhluk hidup ciptaan Tuhan. Nah, sekarang kakak mau tanya lagi nih, siapa di rumah mama papanya atau di halaman di pekarangan rumahnya banyak tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga, atau bahkan pohon-pohon? Ada? Pasti salah satu ada ya adik-adik. Di rumahnya pasti ada pekarangan bunga nih, mama bapaknya lagi suka banget nih tanam bunga. Nah, adik-adik bisa ikut merawat bunga-bunga yang ada di pekarangan halaman rumah adik-adik, menyirami, memberi pupuk gitu adik-adik. Jangan kalau bunga-bunga lagi bermekaran adik-adik malah petikin, malah merusak tumbuhan-tumbuhan itu. Padahal perintah Tuhan adalah kita disuruh merawat dan menjaga tumbuhan-tumbuhan itu adik-adik. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, sama seperti yang hewan, jangan tanaman-tanaman yang di rumah saja yang adik-adik rawat, tapi yang di luar rumah juga, misalnya di sekolah atau di sekeliling adik-adik. Kalau ada bunganya lagi bermekaran, adik-adik patah-patahin, jangan kayak gitu ya. Nah, jadi kakak mau ulang sekali lagi, tugas kita semua, kakak juga, adik-adik juga, adalah memelihara semua itu, memelihara makhluk hidup ciptaan Tuhan, hewan dan juga tumbuh-tumbuhan, dan juga adik-adik juga menyayangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, hari ini kita belajar tentang macam-macam berkat dari Tuhan yang adik-adik, dan juga belajar untuk bertanggung jawab terhadap makhluk hidup ciptaan Tuhan. Jangan lupa adik-adik untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita harus bersyukur adik-adik. Kenapa? Karena udah diberi tugas sebagai teman kerja Allah. Kenapa sebagai teman kerja Allah? Karena kita ikut menjaga, merawat makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Jadi kita bersyukur adik-adik. Allah memberi tanggung jawab kepada kita manusia untuk merawat hewan dan juga tumbuhan di sekitar kita agar tetap lestari. Nah, jadi adik-adik jangan lupa ya untuk tetap menjaga dan merawat hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita, dan juga harus tetap bersyukur karena sudah diberi tugas oleh Allah sebagai teman kerja Allah merawat bumi, dan juga sayangi orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan hari ini, kita bernyanyi Kidung Jemaat 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, berkala air kaya dan subur,
tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Tenangkan semua suara. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan, terkhusus kami anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih atas firman yang boleh kami dengar. Kiranya Tuhan Engkau boleh menjadikan kami anak-anak-Mu yang bisa bertanggung jawab untuk memelihara segala makhluk hidup ciptaan Tuhan di sekitar kami. Kiranya Tuhan Engkau mampukan kami untuk menyayangi orang-orang yang di sekitar kami dan juga untuk memelihara hewan dan tumbuhan di sekitar kami. Kiranya Tuhan kami menjadi anak-anak yang dapat menjadi teman kerja Allah untuk memelihara bumi ini. Tuhan Yesus, pagi ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan Kau boleh berkati bangsa kami, sehingga bangsa kami ini Tuhan tetap Engkau berkati, dan kiranya Engkau berkati orang-orang pemerintah dari pusat hingga penjuru. Biarlah Engkau boleh berkati mereka dalam setiap keputusan yang mereka ambil dalam memajukan bangsa Indonesia kami ini. Tuhan, kiranya Engkau juga berkati teman-teman kami yang sedang sakit saat ini Tuhan, di rumah sakit maupun di rumah. Engkau boleh berkati, Engkau boleh jamah tubuh mereka, Engkau boleh sembuhkan mereka melalui dokter, perawat, dan juga obat-obatan dan juga makanan yang boleh mereka konsumsi. Biarlah Tuhan mereka boleh pulih kembali sehingga boleh beraktivitas kembali seperti biasa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang terkena COVID tentunya. Kiranya Engkau boleh kuatkan mereka, beri mereka semangat, dan juga kiranya atas penyertaan-Mu Tuhan mereka juga boleh sembuh dan terlepas dari virus COVID-19. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang dalam minggu ini sedang berulang tahun, sedang bertambah usia. Kiranya Engkau boleh berkati mereka Tuhan dalam pertambahan usia mereka. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang makin takut akan Tuhan, makin mau dengar-dengaran dengan orang tua. Kiranya Tuhan Kau juga boleh berkati adik-adik kami yang ada di rumah, yang saat ini masih menjalankan pendidikan secara online. Kiranya Engkau boleh berkati mereka, beri mereka hikmat akal budi Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan segala aktivitas pendidikan mereka seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, untuk mama papa, kakak dan adik, oma opa, om dan tante, dan juga teman-teman dan juga para sahabat yang ada di sekeliling kami. Biarlah Tuhan Kau boleh berkati setiap langkah hidup kami, Kau boleh berkati dalam setiap keberadaan kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ini doa dan ungkapan syukur kami Tuhan yang kami peralaskan, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, marilah kita berdiri. Adik-adik, jadilah anak-anak yang menjadi teman kerja Allah untuk memelihara bumi ini, memelihara, menjaga dan merawat hewan dan juga tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kalian, sehingga bumi ini tetap terjaga dan asri.
Untuk itu, mari kita bernyanyi Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Adik-adik, arahkanlah hati dan pikiran adik-adik kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik, ibadah kita telah selesai dan kita akan masuk dalam warta Pelkat PA. Yang pertama, seperti biasa untuk ibadah minggu depan masih akan dilaksanakan secara online. Jadi berharap adik-adik masih tetap mengikutinya secara online dari rumah masing-masing. Terus yang kedua, untuk persembahan sama seperti minggu sebelumnya, nanti diserahkan ke orang tua, nanti mama papa antar ke kantor gereja. Oke, demikian untuk warta Pelkat PA. Dan ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.